kelompok 2 pengelolaan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madil Kausar. Perkenalkan, nama saya Reisha Ramadina. Perkenalkan, nama saya Fairuza. Perkenalkan, nama saya Liza Rahmalestari. Pendidikan merupakan proses pendewasaan dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, serta belajar bagaimana bersikap dan berperilaku yang baik. Pendidikan harus mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Pendidikan juga memiliki tempat yang amat sangat penting dalam membangun bangsa dan negara. Sekolah adalah salah satu bentuk cerminan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, atau manajemen. Oke, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian manajemen peningkatan mutu pendidikan. Di sini teman-teman udah tahu belum arti dari manajemen peningkatan mutu pendidikan? Kalau belum, yuk kita simak sama-sama. Ada 3 kata kunci penting dalam pengertian manajemen peningkatan mutu pendidikan. Oke, yang pertama adalah pengertian mutu, yang kedua pengertian manajemen, yang ketiga pengertian pendidikan. Oke, kita beranjak ke pengertian mutu ya. Dapat disimpulkan bahwa mutu adalah sesuai dengan yang dipersyaratkan atau sesuai dengan standar yang dibuat untuk memenuhi harapan dari pelanggan. Nah, lalu kita akan menjelaskan pengertian manajemen. Dari pengertian tersebut, menurut ahli, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu atau seni memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien melalui proses planning, organizing, actuating, commanding, coordinating, dan controlling. Lalu ke pengertian yang terakhir yaitu pengertian pendidikan. Berdasarkan 3 kata kunci tersebut, maka manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses peningkatan kinerja pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar terciptanya kepuasan pelanggan. Maka dari itu, lembaga pendidikan perlu mengembangkan sistem-sistem mutunya agar dapat membuktikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang bermutu, baik terkait dimensi layanan produk dan terutama terkait dimensi layanan jasa. Oke, dapat disimpulkan berdasarkan 3 kata kunci yang sudah kita sebutkan tadi, maka pengertian manajemen mutu pendidikan adalah suatu proses peningkatan kinerja pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Mengapa? Karena agar terciptanya kepuasan pelanggan. Maka dari itu, lembaga pendidikan perlu mengembangkan sistem-sistem mutunya agar dapat membuktikan kepada publik bahwa mereka dapat memberikan pelayanan yang bermutu, baik terkait dimensi layanan produk dan terutama terkait dimensi layanan jasa. Berikut pengertian yang sudah saya sebutkan. Terima kasih. Selanjutnya ke pembahasan yang berikutnya. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bawakan adalah standar dan indikator mutu pendidikan. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan 8 standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 8 standar yang menjadi kriteria minimal tersebut. Nah, yang pertama adalah standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan adalah standar penilaian pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu serta bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menentukan bahwa pendidikan bermutu atau tidak dapat terlihat dari indikator-indikator mutu pendidikan.
indikator mutu pendidikan menurut Salis, yaitu para ahli, dapat terlihat dari dua sudut pandang, yaitu sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan atau service provider dan siswa sebagai pengguna jasa atau customer, yang di dalamnya ada orang tua, masyarakat, dan stakeholder. Nah, indikator mutu dari perspektif service provider adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memenuhi indikator produk yang bermutu dilihat dari output lembaga pendidikan tersebut. Nah, indikator itu adalah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, kemudian sesuai dengan penggunaan, produk tanpa cacat, dan yang terakhir sekali benar, dan seterusnya. Indikator mutu dari perspektif customer adalah kepuasan pelanggan bila produk dan jasa dapat melebihi harapan. Yang kedua yaitu setia kepada pelanggan. Nah, menurut menurut ahli, ada komponen-komponen yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada raw input, yaitu murid-murid yang berada dalam sistem pendidikan sekolah. Kemudian ada instrumental input sebagai tujuan pendidikan, kurikulum, fasilitas, dan media pendidikan, sistem administrasi pendidikan, sistem penyampaian, tenaga pengajar, sistem evaluasi, dan bimbingan, serta penyuluhan. Nah, yang ketiga ada lingkungan, terdiri dari lingkungan ekologi dan masyarakat yang dapat mempengaruhi proses pendidikan. Kemudian yang keempat itu ada hasil langsung pendidikan, merupakan tingkah laku anak didik setelah mereka mengalami proses pendidikan. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini, hasil akhir pendidikan merupakan tingkah laku anak didik setelah terjun ke dalam kehidupan di masyarakat luar sebagai hasil dari proses pendidikan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya suatu standar dan indikator mutu pendidikan sekolah merupakan suatu dasar proses manajemen yang akan memudahkan para tenaga kependidikan dalam mengelola lembaga pendidikan ke arah tujuan yang diharapkan, sehingga dapat memberikan suatu jawaban atau tuntutan masyarakat terhadap kualitas sekolahnya dan peserta didiknya. Nah, sekian paparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fajar. Pentingnya manajemen dalam penyelenggaraan di dalam sebuah organisasi merupakan hal yang amat sangat diperlukan. Demikian halnya dalam pendidikan, manajemen merupakan hal yang penting. Lembaga atau perusahaan yang bergerak di dalam bidang pengelolaan barang memerlukan manajemen yang baik. Sedangkan lembaga pendidikan adalah lembaga yang mengelola manusia dan bertujuan menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Tentunya hal ini lebih memerlukan pemikiran yang lebih ekstra dibandingkan lembaga-lembaga pengelolaan barang. Untuk mengukur pendidikan yang berkualitas, tentunya diperlukan kriteria atau indikatornya. Berikut adalah kriteria dan indikator yang diperlukan untuk meningkatkan mutu dalam pendidikan. Yang pertama ada dukungan dari pemerintah, yang kedua kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, yang ketiga ada kinerja guru yang baik, dan yang keempat kurikulum yang relevan, yang kelima lulusan yang berkualitas, yang keenam dukungan masyarakat dan orang tua siswa. Dan untuk lebih jelasnya, berikut ini akan saya paparkan dari masing-masing indikator tersebut. Yang pertama ada dukungan dari pemerintah. Peranan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan sangatlah penting, dikarenakan dukungan dari pemerintah akan meningkatkan standarisasi pendidikan, dan selain itu juga dengan adanya dukungan dari pemerintah akan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua ada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Sebagai pemimpin dalam pendidikan, kepala sekolah dituntut memiliki intelijensi yang tinggi dalam menjalankan sekolah. Crawford dan Rees menyatakan intelijensia manajerial yang harus dimiliki kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama mencipta, yang kedua merencanakan, yang ketiga mengorganisasikan, yang keempat berkomunikasi, yang kelima memotivasi, dan yang keenam mengevaluasi. Dan pada intinya adalah layaknya pemimpin, kepala sekolah sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan pendidikan. Yang ketiga ada kinerja guru. Dalam proses pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing peserta didik ke arah kedewasaan, kematangan, dan kemandirian. Sehingga guru sering dikatakan sebagai ujung tombak dalam pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan memiliki kemampuan untuk mengedukasi siswanya saja, melainkan guru harus memiliki kepribadian dan integrasi yang baik, sehingga menjadi sosok
sehingga guru akan menjadi sosok panutan bagi peserta didik, keluarga maupun masyarakat. Kinerja guru akan menjadi optimal bila mana dipadukan dengan komponen sekolah, baik kepala sekolah, budaya dan iklim sekolah, guru, karyawan maupun peserta didik. Yang keempat adalah kurikulum yang relevan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan kurikulum. Hal ini bertujuan untuk merelevansikan antara pendidikan dan perkembangan zaman. Namun dalam pengembangannya kurikulum tidak dapat diadopsi secara keseluruhan dari suatu tempat ataupun negara. Walaupun negara tersebut memiliki pendidikan yang sangat bermutu, hal ini dikarenakan berbedanya harapan dan tujuan tentang pendidikan yang bermutu dari masing-masing negara. Yang kelima adalah lulusan yang berkualitas. Lulusan yang berkualitas merupakan tujuan utama dalam pendidikan. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah dukungan orang tua dan masyarakat. Dengan adanya tujuan dan kerjasama orang tua serta masyarakat dengan sekolah adalah sebuah usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini tentunya harus terus diupayakan dan terus harus ditingkatkan oleh pihak sekolah. Sekolah harus mampu menjaga hubungan baik dan harmonis dengan masyarakat dan orang tua guna membantu usaha-usaha sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oke teman-teman, kita masuk di pembahasan terakhir mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat mutu pendidikan. Menurut salah satu sumber, menyebutkan bahwa beberapa faktor pendukung dalam mutu pendidikan. Yang pertama ada kepemimpinan kepala sekolah, yang kedua menciptakan kompetensi yang sehat bagi guru dan peserta didik, yang ketiga pembinaan mengenai peningkatan mutu pendidikan di sekolah, dan yang keempat adalah sarana dan prasarana. Nah, selain dari beberapa faktor tersebut, ada beberapa sumber juga yang menyebutkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam mutu pendidikan adalah kinerja guru dan sumber belajar. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu pendidikan. Untuk selanjutnya adalah faktor penghambat mutu pendidikan. Menurut salah satu jurnal yang melaksanakan penelitian di SMKN 5 Medan, menyebutkan bahwa faktor penghambat mutu pendidikan yang pertama adalah mindset siswa. Jadi mereka tidak tahu niat awal mereka ke sekolah itu untuk apa. Dan yang kedua adalah guru yang masih bertahan dengan pembelajaran konvensional serta kurangnya media pembelajaran. Nah, adapun untuk faktor penghambat lainnya adalah rendahnya kualitas dari faktor pendukung yang telah disebutkan sebelumnya, seperti kelemahan kepemimpinan kepala sekolah serta rendahnya kinerja guru dalam mengelola pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Beberapa hal tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai pengertian mutu, pengertian manajemen, serta pengertian manajemen pendidikan, standar, indikator, serta strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Oke teman-teman, sekian video presentasi dari kelompok kami. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan. Sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum.